Jika Anda tidak mengubah arah, Anda mungkin akan berakhir di tempat di mana Anda sedang melangkah. Saya memiliki 3 hal untuk diajarkan: kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ketiganya adalah harta karun terbesar milik umat manusia. Siapa itu Lao Tzu dan kenapa dia bisa terkenal? Apa itu filosofi Taoisme dan kenapa itu bisa saling berkaitan? Nama Lao Tzu diambil dari kata Lao dan Xi. Lao yang berarti tuan dan Xi yang berarti guru, yang berarti tuan guru. Tidak bisa dipastikan apakah ia tokoh fiktif atau nyata. Dia diyakini hidup di era kuno atau pada abad ke-6 sebelum Masehi sebagai seorang tokoh sentral budayawan Cina, sekaligus pendiri filosofi Taoisme yang diyakini dewa dalam agama Taoisme dan agama tradisional Tiongkok. Taoisme berpendapat bahwa manusia dan hewan harus hidup seimbang dengan Tao atau alam semesta. Taoisme percaya pada keabadian spiritual, di mana roh tubuh bergabung dengan alam semesta setelah kematian. Siapa sebenarnya Lao Tzu? Terlepas dari sejarahnya, Lao Tzu sampai saat ini masih menjadi sosok yang kurang jelas. Tidak ada yang tahu pasti mengenai Lao Tzu, tapi ada riwayat yang menjelaskan bahwa Lao Tzu merupakan penduduk asli Kuren, sebuah desa di distrik Hu di negara bagian Chu. Nama keluarganya adalah Li, nama aslinya adalah Er, sebutannya adalah Dan. Dia diangkat ke kantor ahli Xi di istana kerajaan dinasti Zhou. Xi hari ini berarti sejarawan, tetapi di Tiongkok kuno, Xi adalah sarjana yang mengkhususkan diri dalam hal-hal seperti astrologi dan ramalan, dan bertanggung jawab atas kitab suci. Menurut legenda, apa yang ditulis Lao Tzu menjadi teks suci yang disebut dalam Tao Te Ching. Tetapi cerita tentang Lao Tzu dan Tao Te Ching telah diturunkan melalui aliran filosofi Cina yang berbeda selama lebih dari 2000 tahun. Yang tak kalah legendaris menyebutkan perjalanan Lao Tzu ke barat. Menyadari bahwa dinasti Zhou sedang mengalami kemunduran, sang filsuf berangkat dan tiba di celah Jiangsu, yang merupakan pintu masuk ke negara bagian Xin. Yin Xi menjaga celah legendaris Guangling memohon padanya untuk menulis buku untuknya. Setelah itu, Lao Tzu menulis sebuah buku dalam 2 bagian dari 5000 karakter, di mana ia meletakkan ide-idenya tentang Dao atau harfiah jalan dan Di, kebajikannya. Lalu dia pergi dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu, kata Sima Xiang. Taoisme berpendapat bahwa manusia dan hewan harus hidup seimbang dengan Tao atau alam semesta. Taoisme percaya pada keabadian spiritual di mana roh tubuh bergabung dengan alam semesta setelah kematian. Kekuatan kosmik Tao yang telah menciptakan segala sesuatu, mengikat segala sesuatu, menggerakkan segala sesuatu, dan akhirnya melepaskan segala sesuatu. Semua kembali ke keadaan semula. Menurut Lao Tzu, pertama kita harus mengambil lebih banyak waktu untuk keheningan, bermeditasi, untuk pikiran yang lebih tenang dari hiruk pikuk dunia yang serba cepat di zaman sekarang. Kita perlu melepaskan rutinitas, perasaan gelisah, dan pikiran ruwet kita untuk sementara waktu. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk tergesa-gesa dari satu tempat ke tempat berikutnya. Tapi Lao Tzu mengingatkan kita, alam tidak terburu-buru, namun semuanya bisa tercapai. Sangat penting bagi kita untuk menjadi lebih bijaksana dan mengembangkan relasi baru. Saat kita diam dan sabar, kita juga harus terbuka. Kita perlu diingatkan untuk mengosongkan diri dari segala pikiran kacau, sehingga kita dapat mengamati apa yang benar-benar penting. Kegunaan pot berasal dari kekosongannya, kutipan Lao Tzu. Kosongkan dirimu dari segalanya, biarkan pikiranmu menjadi tenang. Jika kita terlalu sibuk
dengan kecemasan atau ambisi, kita akan kehilangan 1000 momentum indah dari alam yang telah diwariskan Tuhan kepada kita. Kita membutuhkan banyak waktu untuk mengkhawatirkan menjadi siapa kita seharusnya. Tetapi sebaliknya, kita harus meluangkan waktu untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Kecemburuan, kemarahan, ambisi gila, rasa frustasi akan hak yang harus kita miliki, semuanya berasal dari kegagalan kita untuk hidup seperti yang disarankan oleh alam semesta. Sebaik-baiknya manusia itu seperti air, yang bermanfaat bagi segala makhluk hidup dan tidak pernah bersaing dengan mereka. Air tinggal di tempat-tempat rendah yang ditolak oleh sebagian orang, karena manusia pada umumnya dimakan oleh egonya sendiri. Setiap bagian dari alam dapat mengingatkan kita pada kualitas dan harus kita kembangkan sendiri. Contohnya, kekuatan seperti gunung, ketangguhan bagai pepohonan, dan keceriaan seperti bunga. Taoisme menyarankan kita untuk melihat pohon sebagai gambaran lambang kesabaran, karena mereka duduk di siang hari dan malam yang panjang tanpa mengeluh sedikit pun. Seringkali kepala kita dipenuhi dengan ungkapan dan ide-ide yang tidak berguna. Hal itu yang telah masuk ke dalam imajinasi kita dan hal itu yang membuat kita merasa cemas, sehingga lebih sulit untuk mengatasinya. Misalnya, berani mewujudkan impian Anda. Jangan pernah berkompromi dan mengeluh. Berjuanglah sampai Anda mendapatkannya. Dalam kasus tertentu, menjadi semacam racun di mana kata-kata Lao Tzu dikombinasikan dengan pemandangan alam adalah obat penawar yang ideal. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menyebabkan kesedihan. Jadilah puas dengan apa yang Anda miliki. Bergembiralah dengan apa adanya. Karya Lao Tzu sangat penting bagi penganut Tao, terutama di dunia yang serba modern ini, yang terganggu oleh teknologi dan berfokus pada perubahan. Apa yang bisa kita pelajari dari Lao Tzu? Manusia menciptakan banyak masalah bagi diri mereka sendiri, dengan membuat segala sesuatunya lebih kompleks dari hal yang seharusnya. Jika kita belajar menyederhanakan hidup kita dapat mengalami kepuasan yang sangat mendalam yang jauh lebih berarti daripada imbalan materi. Dengan apa yang kita dapat pahami melalui rasionalitas dan pikiran kita,